Halo, assalamualaikum. Saya Dedi dan kali ini saya mendapat pertanyaan tentang OpenSea. Bagaimana cara membuat NFT, memposting NFT, menjual, lalu membeli NFT orang lain atau menjualnya lagi dan sebagainya ya. Jadi poin pentingnya adalah apakah hanya kena biaya di awal doang, setelah itu gratis. Itu pertanyaannya sebenarnya poinnya itu. Ini saya tunjukin untuk pertanyaannya. Nah, ini dia. Dari Mas Penengah Perkara ya. Oke. Jadi pertanyaan pribadi di Mas ini adalah apakah benar pakai jaringan Ethereum itu hanya sekali bayar untuk sekali upload dan untuk upload selanjutnya tidak bayar? Oke, pertanyaan pertama dulu kita akan coba bahas. Jadi saya anggap saya akan bahas cara bikin pemula untuk bikin MetaMask, bikin OpenSea dan sebagainya nanti ya. Jadi ini adalah membuktikan atau memberitahu bahwa apakah benar postingan jualan kita yang kedua dan yang ketiga di jaringan Ethereum itu bayar atau tidak. Oke, kita akan cari tahu bayar atau tidak. Jadi begini, saya sudah pernah menjual nih ceritanya di OpenSea. Jadi saya sudah pernah menjual di OpenSea dan kita akan buktikan apakah kedua kalinya ketika kita akan memposting, mengupload NFT kita, apakah bayar atau tidak. Kalau yang pertama bayar, jelas bayar. Yang pertama bayar. Yang kedua, tiga, dan seterusnya bayar nggak? Oke, kita buktikan. Jadi begini, tadi saya sudah posting satu. Ini dia. Dan saya jual. Harga 0,01. Ini belum laku ya, artinya masih baru saja saya tes dan tidak bayar. Kita akan coba lagi selanjutnya. Baik, untuk masuk sebelum kita mulai, kita akan coba buka OpenSea pertama kali. Tentu saja kita akan diminta untuk mengkonekkan wallet ya, tentu saja ya. Nah, kita akan coba, kita bisa disconnect nggak ini? Logout ya. Oke, tentu saja kita akan diminta disconnect dulu MetaMask, tentu saja. Dengan klik wallet ini maka akan diminta MetaMask untuk connect dan atau Phantom juga bisa, tapi untuk Ethereum kita menggunakan MetaMask ya. Anggap saja ini udah connect. Eh, Kalau untuk tutorial pemula atau awal-awal banget nanti saya akan buat konten ya, tapi ini untuk membuktikan saja apakah postingan kedua dan ketiga gratis. Oke, langsung setelah kita masuk ke OpenSea, kita masuk ke profile ya. Setelah kita klik nama profile kita di sini, setelah itu kita masuk ke bagian profile kita. Lalu hal yang pertama kali kita lakukan adalah My Collection atau kita bikin collection. Kita bikin koleksi untuk menampung NFT kita. Oke, kita masuk ke My Collection, lalu Create Collection. Ya, kita create collection. Tujuannya apa? Kalau kita belum punya collection, kita akan diminta membuat nanti pas posting NFT. Oke, kita akan coba buat koleksi di sini, create collection. Lalu diminta untuk mengupload logo, yang ini tanda merah adalah wajib. Kita akan posting logo basing-basing ya. Basing-basing, kita coba, saya cari yang lain dulu ya, apa ya. Sorry, agak berantakan. Misalnya inilah, oke, ya udah pas ya di sini. Lalu ini tidak wajib karena tidak ada merah-merahnya. Lalu ini juga tidak wajib, tidak ada merah-merahnya. Ini nama ini wajib. Misalnya tes ya, saya bikin tes. Oh, jadi nama tidak boleh sama. Oke, tes 1 2 3 masih sama. Tes 1 2 3 tes. Oke. Baik, untuk URL ini juga opsional. Jadi kalau misalnya kita mau mengcustomize URL dari OpenSea kita bisa kita ketik di sini. Tapi saya akan URL. Oke, kita basing-basing kali ya. Jadi nanti ketika kita bikin collection akan muncul OpenSea.io garis miring collection garis miring tes 1 2 3 tes ya. Itu yang akan
nongol. Lalu untuk description kita testing only, terserah kita mau isi apa. Lalu kategori kita bisa select kategorinya misalnya art gitu ya, art. Lalu art itu ya kita tag art, terus digital art, fun art ya kan kayak tadi itu. Terserah kita mau tag apa aja di situ. Untuk link kalau kita punya website bisa dimasukin, atau Telegram atau Medium dan sebagainya bisa dimasukin di sini. Jadi kalau kita juga jualan di website kita sendiri, kita bisa masukin di sini. Jadi ketika orang mau masuk ke NFT kita atau bisa bolak-balik dari OpenSea ke website kita, dari website kita ke OpenSea itu bisa bolak-balik. Jadi masukin aja ke sini kalau ada. Creator earning. Ini earning adalah nanti kalau misalnya laku jualan itu mau masuk kemana gitu. Jadi tentu saja itu adalah alamat MetaMask. Jadi misalnya saya akan masukin address MetaMask saya di sini. Setelah kita masukin address, kita akan masukin persentase misalnya. Ini maksimal sih 10 sih kalau nggak salah. Ya kan? Maksimal 10. Jadi earning nanti persentase 10% dari hasil penjualan masuk ke address kita. Misalnya begitu ya. Lalu untuk udah ya, ini kalau mau ditambahin lagi bisa yang lain. Jadi masuk ke sini berapa bisa diatur. Total 10 ini kayaknya maksimal deh. Nah, jadi maksimal itu hanya 10%. Jadi kalau misalnya mau masuk ke wallet satunya 5, ke wallet satunya 5, ya bisa aja. Oke? Terserah lah 5 nggak apa-apa. Ini hanya tes, jadi ini nggak akan saya pakai nantinya. Oke, untuk Ethereum, tentu saja Ethereum ya, karena kita berjalan di Ethereum. Ini yang akan dipakai koin 2 ini. Kalau ada token lain misalnya USDC bisa pakai USDC. Masuk ketika ada orang beli pakai USDC bisa masuk ke wallet kita atau Ethereum atau dan sebagainya. Tampilannya mau kayak mana? Kayak gini atau kayak gini. Seperti inilah ya supaya maksimal gambarnya. Oke. Explicit sensitive content. Kalau misalnya konten ini agak-agak 17 ke atas, 17 tahun ke atas ya. Jadi bisa diconteng atau dihidupin. Tapi kalau normal-normal aja nggak usah. So open rarity ranking. Jadi untuk rarity ranking ini kita biasanya ada semacam breakdown untuk rarity. Kalau kita posting ada 100 NFT yang berlainan, beda-beda, maka akan ada ranking rarity. Mau dihidupin atau enggak. Ini sepertinya hanya support di ERC 721. Jadi kalau kita postingnya di 1155 itu juga kode istilah ya, istilah untuk NFT itu ada ERC 721, ada 1155, dan satu lagi saya lupa namanya. Cuman itu adalah tipe-tipe NFT. Tapi ini kita tidak perlu khawatirkan, nggak usah diapa-apain. Kita langsung create. Drum roll, deng 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 deng. Sepertinya udah deh. Seharusnya udah ya. Oh nggak ada tulisan. You have created the maximum number. Wah, saya udah bikin banyak. Oke, jadi intinya begitu ya. Intinya begitu. Dan saya udah bikin banyak koleksi di sini. Oke, langsung kita akan membuat NFT. Nah, ini adalah, oh ya, saya lupain. Ketika masuk profile dan sudah bikin collection tadi, kita akan bikin NFT. Hasilnya setelah di-create akan seperti ini. Kita akan butuh file yang sebagai NFT. NFT-nya apa aja terserah, bisa JPG, PNG, GIF, SVG, MP4, WEB, MP3, WAV, OGG, GLB, GLTF. Maksimal 100 MB. Nggak boleh lebih dari itu. Oke, saya akan langsung masukin misalnya monster NFT. Mana ya? Oke, ini dia. Saya akan masukin misalnya yang mana ya? Yang merah ya? Oh, yang ini. Oke.
Saya akan masukin ini, saya kasih nama, itu wajib ya, cat 2. External link yaitu website kita yang tadi. Lalu deskripsi. Nah, ini adalah cat monster gen zero. Misalnya begitu. Lalu untuk collection kita masukin, misalnya ini salah satu koleksi yang sudah saya buat, misalnya saya masukin ke sini. Untuk properti ini adalah sebenarnya dikasih contoh seperti karakter gini. Jadi kalau misalnya saya bikin gen itu generasi, anggaplah generasi 0. Kita kasih angka atau kita kasih tulisan gen 0 atau gen 0. Oke, saya bikin gen 0 aja. Kita save, hasilnya seperti apa? Akan seperti ini. Kalau kita tambahin lagi, maka akan nongol lagi. Misalnya kita tambahin untuk untuk apa ya? Untuk tahun ya, misalnya nih. Misalnya aja tahun 2023. Misalnya gitu. Oh, satu. Dia hanya satu. Dia hanya satu untuk tahun aja. Lalu untuk level, kita bisa anggaplah speed. Di sini kita maksimalin 5. Kita save, jadinya speednya 5. Lalu untuk stat, kalau stat ini bisa banyak. Misalnya ya, ini untuk stat ini defense ya. Defense ini 5 misalnya. Kita bisa tambahin attack. Misalnya bikin game ya. 5, kita save. Misalnya ini untuk main game misalnya. Lalu unlockable content ini adalah seperti password ya. Jadi kalau misalnya kita kasih password 1234567, maka yang beli yang lihat hanya bisa yang beli. Ini kontennya apa? Kalau akan kebuka kalau masukin kode ini. Ini kalau dihidupin. Kalau ini mendingan nggak usah. Tujuannya apa? Supaya private. Paling nggak seperti itu. Explicit content yaitu 17 tahun ke atas ya. Kalau misalnya agak berbau-bau 17 tahun ke atas, ini bisa dihidupin. Lalu supply. Nah, ini kita bisa terserah nih. Mau berapa juga bisa gitu. Ya, tapi kalau segini banyak banget ya. Kita kurangin jadi 1000 aja, kita jalan di Ethereum. Ya kan? Oke, ini tuh freeze metadata mas. Jadi untuk ini bisa di freeze ya, bisa dibekukan. Metadatanya nggak bisa dirubah-rubah. Jadi kalau udah di freeze, maka metadata permanen selamanya. Tidak bisa dirubah statnya, defense, attack, dan sebagainya nggak bisa dirubah lagi. Kan biasanya ada tuh kalau untuk NFT game, ketika orang ngejual, gen 1 dapat bonus attack plus 1. Nah, di yang buat ini nambahin plus 1 yang tadi ini ditambahin atau min 1. Bisa dirubah ini nantinya. Tapi kalau udah di freeze, setelah kita buat kita freeze, maka nggak bisa diutak-atik lagi. Oke, kita create ya, udah semua. Kita create, kita akan lihat apakah kena biaya atau tidak. Let's go. Saya bukan robot, saya adalah manusia biasa. Oke ya, kita cek traffic light-nya, anggaplah itu. Oh, salah tadi ya. Traktor. Mana lagi ini? Benar ya. Kita tunggu. Teng 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 teng. Dung 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 dung. Dung 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 dung. Nah, sudah kita buat untuk NFT ini. Ini dia, tapi ini belum dijual, masih di-keep oleh kita. Masih di-keep oleh kita di collection ini yang tadi saya buat. Nah, sekarang gimana cara jualnya? Kan ini belum kena biaya nih, anggapan yang pertama, anggapan yang kedua dan ketiga. Kita nggak tahu kena biaya apa enggak yang kedua nih. Oke, kita coba sell. Ini ada tulisan sell. Kita klik sell, kita hargain ya murah-murah aja sih, misalnya 0,01 ya. Terus dalam bentuk ETH dong pastinya. Durasinya 1 bulan, oke lah terserah mau 1 bulan mau. Ini bisa diubah sampai setahun mungkin. 6 bulan tuh bisa tuh. 6 bulan kali ya. 1 bulan aja lah. Oke ya, nggak apa-apa.
Ini adalah listing price 0,01. Kalau di sini ada keterangan 13,3 dolar. Lalu service fee itu didapat ketika terjual. Kita nggak ngeluarin duit. Service fee untuk OpenSea. Lalu creator earning ini kita 3%. Jadi kalau misalnya ini laku 13 dolar, 2,5% buat service fee OpenSea, 3% buat kita. Kalau dijual lagi sama yang beli itu, sama yang beli A dijual ke B. Nah, kita dapat 3%. Kalau sama si B dijual sama C, kita dapat lagi 3%. Nah, itu enaknya NFT itu begitu. Oke ya, udah gitu kita akan klik complete listing. Kita akan lihat apakah kena biaya. Di sini akan pop up MetaMask kita, wallet kita akan pop up. Menunggu persetujuan kita. Apakah kita setuju dengan yang akan kita beli, yang akan kita jual ini, akan kita posting ini. Jadi di sini ada keterangan ya. Ini nama wallet saya. Terus ini token yang baru kita buat ini, NFT yang baru kita buat. Lalu identifier kriteria ini adalah ya kode-kode dari kode itulah. Satu jumlahnya, ya satu yang kita jual itu satu. Karena satu jumlahnya 1000. Yang kita jual itu satu. Satu macam, tapi ada 1000. Gitu maksudnya. Satu diambil, dibeli orang masih ada 999. Gitu terus. Tapi sama gitu. Terus ya ini begini-beginilah, ini jarang ada orang mau baca ini, saya juga nggak ngerti nih. Langsung sign. Tidak ada lagi keterangan apapun tentang biaya, nggak ada. Saya dompetnya itu nggak banyak ini, isinya nggak banyak. Kalau kena biaya ini nggak mungkin bisa ke posting. Nih, cuma 0,8 dolar. Sedangkan posting di Ethereum itu biasanya bisa sekitar ya minimal tuh 5-6 dolar paling kecil, rata-rata sih di atas itu, mungkin 10 dolar mungkin ya. Ini 0,8 dolar. Nggak mungkin kan kalau misalnya itu bisa ke posting. Artinya ini free. Kalau kita mau cek untuk apakah ini benar-benar free, kita bisa masuk ke activity terakhir. Oh ini bukan nih. Bukan. Jadi kita bisa ceklah untuk saldo kita ini berapa tadinya. Ini memang segini tadinya. Nggak ada potong-potongan. Nggak kepotong, jadi ini gratis. Nggak ada keterangan juga uang yang akan keluar itu berapa. Tadi nggak ada keterangan uang yang akan keluar itu berapa dolar, nggak ada kan. Jadi itu benar-benar setelah klik sign lalu listing. Kalau mau lihat listingnya kita klik coba. Nah ini dia, Cat 2 punya 1000, yang punya satu orang, saya sendiri, lalu ada 1000 yang gambar ini ada 1000. Dan saya punya 1000-1000-nya di sini. Ya kan? Gitu. Kalau misalnya ada naik turun harga nanti akan di sini akan nongol. Nah, ini adalah keterangan listing, harganya di Ethereum berapa, dolar berapa, jumlahnya berapa, berapa hari lagi berakhir, dijual oleh siapa. Nah, ketika ada tawaran akan nongol di sini. Ini start yang kita buat tadi. Ya kan? Dan ini berjalan di Ethereum ERC 1155, ya kan? 1155 itu adalah NFT yang sifatnya banyak. Satu macam tapi banyak. Begitu. Oke ya. Creator earning 3%. Oke, mungkin begitu. Kalau kita cek di apa namanya ini? Collection. Di sini ada 2 yang saya posting. Ini yang pertama tadi. Ini yang kedua barusan. Jadi di sini ada keterangan isi dari collection kita.
karena ini baru buat juga ya, jadi ini yang punya baru satu, semuanya di list 100%, semuanya di posting untuk dijual, belum ada tawaran apapun. Analitik ini kalau nongol kalau udah ada penawaran dan sebagainya dan sebagainya. Floor price-nya berapa dan sebagainya, ntar akan nongol grafik di sini. Activity adalah misalnya ada penjualan berapa, terus misalnya yang ditawar berapa dan sebagainya. Ini nanti akan nongol semua di sini. Jadi ini adalah keterangan nih. Ini saya saya bikin, saya create itu 20 menit lalu saya listing sekian 0,10, lalu saya bikin lagi yang kedua, yang saya bikin tutorialnya ini, lalu saya listing lagi di 0,1 juga. Oke ya, jadi ini berurutan 2, ke 1 ke 2. Ini adalah itemnya yang kita ada di collection, di my collection ini. Oke, berarti kesimpulan dari pertanyaan Mas penengah ya, Mas penengah perkara ini, loh kok hilang? Loh mana tadi ya? Oke, intinya tidak kena biaya. Saya mau nyari ribet. Intinya tidak terkena biaya untuk posting yang kedua dan seterusnya. Nah, nanti kita akan coba bikin dari nol ya, bikin MetaMask dari nol dan sebagainya. Cuma nanti saya ada yang dikerjain dulu sebentar, karena itu butuh persiapan lah sedikitnya. Paling enggak kalau kebetulan saya nggak ada saldo ya, jadi bingung untuk posting pertama kali pasti kena saldo. Tapi nggak apa-apa lah, nggak usah diposting nggak apa-apa ya. Nanti kenanya kan kelihatan berapa tuh. Tapi nanti ya, nanti setelah video ini berakhir saya akan bikin lagi cara bikin MetaMask dari nol, lalu bikin OpenSea, lalu posting, lalu berapa biayanya untuk posting pertama kali. Oke? Oke, gitu dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.